Oke, baik. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas on-cloud, kami akan mempresentasikan review dari software Docker. Masih oleh kelompok 13 dan anggotanya juga masih sama. Untuk kontennya kita tetap membahas 5, yaitu dari segala tentang Docker, fitur, kegunaan, kelebihan, dan juga kekurangan. Oke, selanjutnya. Oke, di sini pertama sama seperti tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang Docker. Apa sih itu Docker ya? Docker ini dia dirilis pada tahun 2013, didirikan oleh Solomon Hykes pada acara PyCon US, kemudian rilis secara publik pada tahun 2011. Docker ini merupakan sebuah platform open source yang digunakan untuk membuat, menguji, dan menerapkan serta menyatukan berbagai file dalam pengembangan sebuah program software. Docker ini sering disebut sebagai kontainer atau sebagai tempat file pendukung atau image dan data pengaturan dikumpulkan sehingga dapat berfungsi sesuai tujuan. Okay, next. Baik, selanjutnya untuk fitur di Docker ini terdapat 6, yaitu yang pertama Docker Engine, yaitu fungsinya untuk membangun Docker image dan membuat kontainer. Jadi untuk fondasi awalnya dulu itu bisa pakai Docker Engine. Nah, yang kedua ini ada Docker Hub, yaitu sebagai registry untuk berbagai macam Docker image. Yang ketiga ada Docker Compose, yaitu untuk mendefinisikan aplikasi menggunakan banyak kontainer Docker. Nah, yang keempat Docker untuk Mac. Nah, ini tuh hanya kayak versi gitu ya untuk menjalankan kontainer pada Mac. Nah, yang kelima ini Docker untuk Linux, sama seperti Mac, cuma bedanya ini untuk Linux. Nah, yang keenam juga sama, Docker untuk Windows, untuk menjalankan kontainer pada Windows. Oke, selanjutnya ini ada di kegunaan. Oke, fungsi utama dari Docker itu sendiri adalah dia menyederhanakan konfigurasi yang dibangun berdasarkan teknologi kontainer. Oke, yang pertama itu ada produktivitas pengembang. Oke, kenapa bisa disebut seperti itu? Untuk dia punya dua hal. Yang pertama itu ada untuk bisa sedekat mungkin dengan proses produksi, dan yang kedua itu ada untuk mendapatkan pengembangan secepat mungkin agar bisa digunakan secara interaktif. Yang kedua ada manajemen pipeline kode. Docker ini dapat memudahkan pengembangan kode, penyaluran pipa, hingga menyediakan lingkungan yang konsisten untuk aplikasi dari pengembangan sampai ke tahap produksi. Dan next, yang ketiga ini ada penyederhanaan konfigurasi, yang dimana konfigurasi Docker ini sama juga dapat digunakan dalam berbagai lingkungan, memisahkan kebutuhan, infrastruktur, dan juga lingkungan aplikasi. Oke, dan yang keempat itu ada kecepatan penyebaran. Yang kelima ini ada multi-tenant. Multi-tenant ini Docker dapat digunakan dalam multi-tenant sehingga menghindari penulisan ulang di aplikasi utama. Yang keenam ini dapat digunakan untuk debugging. Jadi jika terjadi bug pada salah satu web yang bekerja di dalam kontainer atau Docker ini, si pengembang ini hanya memerlukan waktu yang sebentar untuk melakukan debug di dalam sandbox. Yang ketujuh ini ada melakukan konsolidasi server, yang dimana Docker juga dapat menggabungkan beberapa server sehingga bisa menghemat biaya. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada kelebihan. Nah, kelebihannya Docker itu mudah untuk digunakan karena semua proses telah disederhanakan. Lalu instalasi dan deployment-nya juga cepat. Terus dia itu sangat efisien dalam penggunaan sumber daya komputer. Jadi kalau konsumsi RAM, prosesor itu sebenarnya dia enteng banget dibanding kayak aplikasi VMware mungkin atau aplikasi virtualisasi. Lalu yang ketiga, memiliki performa tinggi.
Lalu dapat digunakan dalam perangkat low hingga high end karena tadi menggunakan sumber dayanya kecil, jadi komputer atau laptop dengan perangkat yang agak kurang aja bisa buat pakai itu. Lalu fitur containerization-nya itu membantu layanan dengan ukuran kecil supaya bisa berjalan secara bersamaan tanpa perlu dikendalikan penuh oleh user, jadi bisa diotomatisasikan. Lalu UI-nya itu dia sederhana, gampang dipahami. Lalu mudah dalam pendistribusian aplikasi secara aman. Jadi kalau aplikasi yang dikembangkan di dalam Docker itu pendistribusiannya, publikasinya itu gampang dan aman. Lalu dia cross platform. Jadi apa yang dibuat dalam Docker PC itu bisa dipakai dalam Docker Mac dan bisa dipakai juga dalam Docker Linux begitu. Kekurangannya dia itu tidak memiliki front end graphical user interface, jadi kita nggak bisa benar-benar melihat apa yang terjadi dalam aplikasinya secara secara grafis begitu. Lalu terkadang terjadi kegagalan dalam menjalankan aplikasi. Yang ketiga, keamanannya kurang kuat karena tidak bergantung pada sistem operasi manapun. Lalu jika menggunakan lebih dari satu kontainer Docker dalam satu server, dapat terjadi masalah. Jadi kalau kebanyakan pakai kontainer, misal satu kontainer buat buka Ubuntu, satu lagi buat buka yang lain-lain gitu, malah bisa bikin error kalau kebanyakan. Nah, yang selanjutnya masih ada hubungan juga sama yang atas. Menggunakan banyak kontainer secara lokal dapat memakan banyak space hard disk dan RAM. Lalu yang terakhir, resource sharing antara kontainer dan host itu agak susah gitu. Next. Oke, sudah selesai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.